Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama saya Nuzul Sahbaiti, masih di Patriot iNews TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Keinginan Bupati Haja Dewi Handayani dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas dan prima kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang ternyata tidak sebanding dengan kesejahteraan tenaga kesehatan. Saat ini, beberapa pegawai honorer di bidang BPJS yang mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang mengeluh belum menerima gaji atau honor maupun insentif pelayanan COVID-19 yang dijanjikan sudah memasuki beberapa bulan di tahun 2022 ini. Melihat mirisnya tenaga honorer yang belum mendapatkan haknya, Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AWPI Kabupaten Tanggamus Imron Tara, didampingi Bendahara Antoni, dan para anggota AWPI mencoba mengkonfirmasi langsung ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Dr. Mary Yosefa. Imron Tara mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan keluhan tenaga honorer BPJS yang belum menerima insentifnya dalam pelayanan terkait COVID-19 yang sampai saat ini belum juga bisa dicairkan. Masih kata Imron Tara, ia menambahkan, tenaga kesehatan yang menjadi relawan penanganan corona atau COVID-19 di Lampung, khususnya Kabupaten Tanggamus harus diutamakan. Saya kira pantas kita sayangkan, apalagi keterlambatan ini diterima oleh seorang relawan atau tenaga honorer nakes, sehingga memprihatinkan sekali, ujar Ketua AWPI Kabupaten Tanggamus Imron Tara, 10 Oktober 2022. Imron menuturkan memang adanya prosedur yang perlu dijalankan untuk mencairkan insentif. Namun menurutnya masalah insentif ini perlu menjadi prioritas agar pencairan dapat dipercepat. Meskipun harus disadari memang butuh prosedural, tetapi kalau kita memberikan prioritas dalam hal ini, prioritas untuk segera proses pencairan, saya kira juga percepatannya bisa. Seluruh daerah perlu memperhatikan insentif relawan dalam penanganan COVID, sebab para nakes disebut sebagai garda terdepan dalam mengatasi COVID-19, kata Imron. Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Dr. Mary Yosefa mengatakan, saat dikonfirmasi terkait insentif, ia mengatakan pada bulan Juli hingga Desember 2021 memang belum terbayarkan. Karena menunggu di anggaran perubahan, menunggu penyelarasan, informasinya di bulan Oktober ini sudah penyelarasan. Sebenarnya di Murni sudah menganggarkan karena banyaknya pasien COVID-19, anggaran sudah habis duluan, karena hingga insentif bukan seperti gaji dihitung berdasarkan kontak pasien. Terangnya. Lanjutnya, uang tersebut ada di BPKD. Jika semua nakes selesai penyelarasan, kami akan kawal. Tapi terkait uang yang ada di BPKD akan dibayarkan saya nggak bisa jawab, tegasnya. Begini loh yang saya maksud. Dengan dana yang dikucurkan oleh BPJS dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu yang saya bilang tadi, tolong pahami dulu dengan anggaran kami yang ada. BPJS itu kami dapatkan sesuai dengan berapa pasien yang kami layani. Kami layani pasien 10, kami dibayar 10 oleh BPJS. Kami layani pasien 100, kami dibayar 100 pasien oleh BPJS. Dan yang kami terima itu ada aturan pembagiannya. Ada yang namanya belanja operasional, ada yang namanya belanja pegawai. Jasa, bukan belanja pegawai. Belanja operasional dengan jasa. Besaran dengan operasional dengan jasa ini itu berbeda-beda. Ada aturan dari BPJS yang menyatakan besaran antara operasional dengan jasa itu maksimal di 44% untuk jasa. 56% untuk operasional. Kami pakai di sini persentase 40-60. 40% kami bayarkan untuk jasa. Kami bayarkan untuk jasa. 60% kami gunakan untuk operasional. Operasional itu juga ada lagi menjadi 3. Ada belanja pegawai, ada yang namanya operasional pembelian mesin. Itu nggak bisa ada barang jasa. Ada yang bisa kami pakai barang jasa. Disinilah kami bermodal untuk membeli obat, bahan habis pakai, makan, minum pasien yang kami rawat di sini ada di yang 60% ini. Itu di situ semuanya uangnya. Tidak ada dari APBD. Kami beli obat tidak berdasarkan APBD. Uang yang kami hasilkan dari BLUD. Kami pakai lagi untuk membeli obat, kami gunakan untuk mengobati pasien. Kami klaimkan lagi ke BPJS, kami bayarkan oleh BPJS. 40% kami basiskan untuk petugas yang itu yang namanya uang jasa. Jasa pelayanan yang diterima oleh teman-teman itu hasilnya dari uang yang dibayarkan oleh BPJS. Jadi kalau ditanya kami punya anggaran 10 miliar dari BLUD, 10 miliar dari BLUD bisa nggak untuk membenahi rumah sakit? Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Ada batasan di situ berapa persen sih yang bisa kami gunakan untuk belanja modal? Saat kegiatan kami tidak terbackup dari APBD, kami gunakanlah dana yang ada dari BLUD. Tapi uangnya ada di BPKD.
BPKD. Kalau dari BPKD kami secara proses pasti kami kawal. Begitu nanti sudah penyelarasan, kami akan proses. Ada secara administrasi yang harus kami penuhi, pasti kami kawal. Tapi masalah uangnya akan dibayarkan dari BPKD, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab gitu. Yang jelas kami sudah mengajukan, kami sudah bernota dinas 2 kali untuk pengajuan tambahan. Terakhir kami masukkan di perubahan. Dan mudah-mudahan di perubahan ini, ya karena itu yang saya, bukan hanya masalah insentif, ada banyak kegiatan di rumah sakit yang terhutang di 2022 ini. Kegiatan 2021 yang terhutang di 2021. Bukan karena kami tidak mau membayarkan, karena memang belum dikasih uangnya ke rumah sakit. Kalau sudah ditransfer ke rumah sakit, pasti kami bayarkan. Redaksi Patriot News TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami. Saya Nuzul Sahbaiti beserta seluruh kru Patriot News TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.